Ya up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Selamat datang di channel Indra Khotiba, di mana channel ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah-kisah dari almarhumah Nike Ardila dan hal-hal yang berkaitan dengan Amel Amelia guys. Wow. Dan di video kali ini kita akan bahas apa Bang Indra? Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang big problem yang pernah dialami Nike Ardila dan tidak pernah terkuak sampai saat ini. Karena kenapa? Karena pada saat itu Nike Ardila ingin bercerita dengan Dedi Dores, tetapi pada saat itu Dedi Dores sedang ada di Singapura, sehingga masalah itu atau big problem itu sampai saat ini menjadi rahasia. Oke guys, apakah ada hubungan dengan penggalan dari percakapan Bang Ilvo Tanjung dengan Amel, dengan kejadian yang pernah dialami oleh Nike Ardila semasa hidupnya? Penasaran? Sama, aku juga penasaran. Let's go, kita langsung aja, nggak akan lama-lama lagi, kita meluncur ke penggalan cerita ketika Bang Ilvo bertemu dengan Amel. Let's go. Oke guys, jadi aku telah berada di akun Bang Ilvo Tanjung Menyapamu nih, gitu kan. Nih, di sini ada penggalan cerita ketika bertemu dengan Amel tuh, ya kan? Kita akan lihat dulu captionan ini, gitu kan. Duh, ada hal-hal aneh yang terjadi ketika Bang Ilvo ini bercerita atau mewawancara Amel. Ingat gitu, pada saat itu Bang Ilvo ketika Amel mengatakan A, B, C, D, langsung memorinya itu flashback ke kenangan-kenangan almarhumah Nike Ardila semenjak masih kecil sampai dewasa. Ada hal-hal yang bisa dibilang oleh Amel itu menceritakan kembali tentang kisah Nike Ardila di masa lampau. Kisahnya seperti apa? Let's go, kita akan dengarkan secara seksama dan bersama-sama. Oke guys, let's go. Kalau di rumah, kamu seperti apa? Aku kadang suka udah kayak punya dunia sendiri gitu, mungkin ya. Kadang suka kayak nyanyi-nyanyi sendiri, atau kayak tiba-tiba minjem baju bunda atau pakai baju sendiri terus pura-pura catwalk lah gitu-gitu. Terus habis itu menurutku aku nggak bisa curhat ke banyak orang, jadi aku tuanginnya ke tulisan gitu. Aku ngerasa nggak ada yang perlu aku takutin karena bisa percaya sama Kak Ilva gitu. Jangan nangis. Ya, gitu deh. Tuh Kalau di rumah, guys, ini tadi ialah percakapan antara Bang Ilvo dengan Amel gitu. Dan ini guys, ada hal-hal yang aneh yang terjadi dalam video ini gitu. Ketika Amel ini bercerita tentang dirinya kepada Bang Ilvo mengenai apa yang dilakukan setiap hari gitu. Di sana Amel bercerita suka tiba-tiba ingin bergaya seperti model dan meminjam pakaian dari ibunya, terus berlagak seperti model. Habis itu Amel pun suka menceritakan keluh kesahnya gitu. Dia nggak bisa bercerita ke banyak orang lain gitu. Dia bisa bercerita lewat tulisan. Dan ini yang mengingatkan Indra Khotiba kepada hal-hal yang bisa dibilang mirip dengan almarhumah Nike Ardila guys. Oke, nanti kita akan buktikan salah satunya ya. Nih, kita akan baca dulu captionnya dari Bang Ilvo. Wah, panjang banget ya. Baca jangan ya. Tuh. Semalam saya nangis terus pada saat melihat hasil video wawancara dengan Amel. Ini Neng yang saya wawancara, katanya. Semua yang Amel ucapkan persis sama dengan apa yang dilakukan almarhumah Nike Ardila gitu. Almarhumah Nike Ardila waktu kecil suka nyanyi-nyanyi sendiri, bergaya ala Pragawati aliasnya gitu, catwalk gitu kan. Almarhumah selama hidupnya tak pernah cerita masalahnya pada siapapun nih. Poin yang pertama, beliau selalu curhat lewat buku dan dulu sempat terekspos catatan buku di diari beliau. Sekarang tak tahu buku itu ada di mana
gitu kan tuh. Saya masih ingat almarhumah nulis tentang curhatan hatinya kepada Tuhan. Oke, almarhumah punya rasa empati yang tinggi, apalagi kalau melihat orang nangis. Itu poin yang kedua. Pada saat wawancara, saya merasakan almarhumah berdiri. Wow, merinding guys. Merinding nih. Saya merasakan ada almarhumah di diri Amel gitu. Apalagi pas saya ngelihat hasil videonya, semakin saya nangis. Ini Amel atau Neng yang ngomong sama saya saat itu? Bang Ilpo bertanya pada dirinya, lalu merinding. Indra Khotiba coba cari artikel tentang curahan Nike Ardila di buku hariannya, semoga masih ada. Oke, jadi gini guys, sebelum kita menjelajah apa tulisan-tulisan dari Nike Ardila, sebenarnya aku dari 3 tahun yang lalu itu kan membuat video tentang Nike Ardila terus tuh. Jadi masih ingat apa-apa yang dituliskan sebelum Nike Ardila meninggal dunia itu kan. Ada hal-hal baik itu dari percintaan, pertemanan, dari hal apapun itu mengenai sosok Nike Ardila yang tertuang dari tulisan, dan aku pun udah lama menyimpannya di kepala ini gitu. Nah, salah satu bukti kalau Nike Ardila itu mirip dengan apa yang Amel ungkapkan itu, kalau dia bercita-cita ingin menjadi pagarwati, atau tiap harinya Nike Ardila ingin selalu ada aja foto tentang dirinya gitu. Baik itu dipoto oleh orang lain ataupun dipoto oleh pihak keluarga. Tapi salah satu poin terpentingnya ialah setiap hari Nike Ardila selalu ingin difoto. Dan kita pun akan menelusuri guys, apakah bukti-bukti itu ada, dan apakah kita bisa menelisik sebuah bukti yang mirip hubungannya dengan apa yang dilontarkan Amel Amalia. Let's go, kita akan cari bukti itu sekarang guys. Kuy. Oke guys, ini aku telah menyimpan beberapa banyak sekali guys, baik itu dari Dedi Dores, Nike Ardila naik mobil, dan ini nih, Nike Ardila yang berkeinginan menjadi pagarwati. Tuh kan, ya kan tuh. Apa itu pagarwati? Ternyata maksud dari Nike Ardila kecil adalah pragawati. Sejak kecil ia suka sekali foto. Setiap Papih pulang kerja, Nike nangis, dan Papih lupa kalau Papih belum foto Nike tuh, ya kan? Sehari aja Nike Ardila nggak difoto atau tidak bergaya seperti pagarwati nih, pasti Nike Ardila itu menangis dan selalu minta jatah untuk difoto tuh. Dengan alat seadanya, Papi berpura-pura memfoto Nike Ardila, dan setelah itu barulah berhenti menangis dan kembali tertawa tuh. Sekilas cerita dari almarhumah Papih nih pada tahun 1996 saat wawancara 1 tahun kepergian sang idola tuh. Ya kan, jadi Nike Ardila kecil itu bercita-cita ingin menjadi pagarwati guys. Dia sampai disuruh sama keluarganya untuk lenggak-lenggok lah di tengah rumah istilahnya gitu, sambil ditepuk tangan. Dia pun berjalan seperti model. Hal apa yang disukai oleh Nike Ardila bang? Nike Ardila itu suka difoto guys. Makanya sekarang ini fotonya melimpah ruah, banyak sekali guys di dunia internet. Foto-foto almarhumah Nike Ardila dari kecil sampai 1 hari sebelum meninggal pun ada. Itulah bukti kekuasaan dari Tuhan. Kalau misalkan mengapa Nike Ardila itu selalu evergreen, selalu kita itu merasa ada, bahwa Nike Ardila itu selalu ada, ya gitu. Karena mata kita ini sebagai fans dari Nike Ardila itu terbiasa untuk tidak melihat aslinya gitu. Jadi merasa Nike Ardila itu selalu ada gitu. Oke guys, saya pun akan memperlihatkan nih cerita dari Papi tentang Nike Ardila. By the way, aku dapat info ini dari D72AK ya tuh. Ya kan, buat kalian-kalian yang rindu tentang perjalanan kisah Nike Ardila bisa subscribe atau follow. Oke, mantap. Dan saya pun ingat guys, ketika ada tulisan-tulisan dari almarhumah Nike Ardila sebelum tragedi nahas itu terjadi gitu. Dalam tulisan itu Nike Ardila bukan bercerita kepada orang lain, bukan, tetapi dalam tulisan itu Nike Ardila bercerita kepada Tuhan.
ya kan, bercerita kepada Tuhan tentang problema dirinya, baik itu belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan album, ini ingin membahagiakan keluarganya, ingin menjadi orang yang bisa berguna untuk orang lain, dan ingin apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah kebaikan untuk orang lain. Itulah catatan-catatan kecil dari perjalanan Nike Ardila yang pernah hilang, guys. Nanti kalau ada aku akan coba lagi cari dan aku akan bacakan semuanya gitu. Nah, dan kejadian ini menceritakan bahwa Amel sekarang itu tidak bisa bercerita ke banyak orang. Dia lebih baik bercerita dalam bentuk tulisan. Kita nggak tahu meskipun dalam bentuk tulisan itu pasti ada yang ditujunya, baik itu orang lain ataupun Tuhan. Tapi ketika orang itu sendiri, dia bakalan lebih banyak bercerita tentang dirinya kepada Tuhan, ya kan? Bercerita kepada Tuhan, bersuara kepada yang berhak, berkata kepada diri sendiri, lalu diam kepada yang lainnya, dan biarkan seleksi Tuhan bekerja di setiap hati manusia. Nah, itulah yang terjadi ketika Nike Ardila pun akhirnya meninggal dunia ya guys. Ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan dan ada big problem yang ingin Nike Ardila ceritakan kepada Dedi Dores. Namun pada saat itu Dedi Dores sedang tidak ada di rumah. Dan itulah penyesalan terakhir dari Dedi Dores itu, mengapa saya saat itu tidak ada di rumah gitu. Karena dia bisa mendengarkan apa yang menjadi big problem dari sosok Nike Ardila gitu. Itulah penyesalan terakhir dari Dedi Dores gitu guys, ketika dia tidak ada untuk menjadi pendengar dikala Nike Ardila memiliki masalah tuh. Tetapi dari Dedi Dores pun menjelaskan bahwa dia sempat melihat Nike Ardila menangis guys, ya kan, waktu itu berkunjung ke pesantren kalau nggak salah. Di sana Nike Ardila menangis guys ketika beres sholat dan bercerita. Dan Dedi Dores pun bertanya, kenapa kamu menangis? Almarhumah Nike Ardila, saya bingung dengan kehidupan saya. Apa yang kamu sedihkan? Kata Dedi Dores kepada Nike Ardila. Popularitas udah punya, mobil udah punya, uang banyak, ya kan? Apa yang orang lain belum punya, Nike Ardila udah punya pada saat itu. Kata Nike Ardila, mereka bisa melihat itu, mereka menganggap saya itu enak. Tapi yang tahu diri saya hanyalah saya dan Tuhan. Wow, wow, wow. Dan itulah kelebihan-kelebihan Nike Ardila yang diceritakan oleh Dedi Dores guys. Oke guys, itulah perjalanan dari kisah cerita dari Amel Amelia bersama Bang Ilpo Tanjung mengenai diri Amel ketika berada di rumah. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Saya Indra Khotiba pamit. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao. Tuanginnya ke tulisan gitu. Aku ngerasa nggak ada yang perlu aku takutin karena bisa percaya sama Kak Ilva gitu.